Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Herni Ratnasari, saya guru di SMA Darul Quran Kota Tangerang dan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di SMA Darul Quran Kota Tangerang dengan kelas 12 dengan materi bioteknologi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan pelajaran biologi. Sebelum kita mulai pelajaran biologi hari ini, kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu. Silahkan Gilman dipimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan belajar dan mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan pemahaman, memberikan keberkahan dalam pelajaran kita pada hari ini. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Gilman. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada. Sakit. Mudah-mudahan segera sembuh ya. Amin. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, sudah siap belajar ya? Coba dicek dulu di sekelilingnya, di samping kiri, kanan, belakang, depan. Kalau ada sampah, silahkan dibuang ke tempat sampah. Alhamdulillah sudah bersih ya kelasnya. Siap belajar. Hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi, melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalian sebelumnya sudah belajar tentang prinsip-prinsip bioteknologi konvensional dan prinsip-prinsip bioteknologi modern. Ada yang masih ingat nggak contoh produk-produk bioteknologi baik yang konvensional ataupun yang modern? Saya. Nata de coco, Saya Bu. Safran. Sapi Herman. Oh iya. Sapi Herman itu ialah sapi yang terbuat dari rumah manusia, Bu. Iya, betul. Berarti masih ingat pelajaran sebelumnya ya? Nah, tadi ada nasi koko, ada yogurt, ada sapi Herman ya. Nah, sekarang coba lihat ini. Ada yang tahu nggak apa ini? Sendok. Nata de coco. Ini ya seperti nata de coco ya. Iya, Bu. Tetapi ternyata ini bukan nata de coco. Tuh, Ini namanya nata de cassava. Oh. Kalau cassava berarti dari apa? Singkong. Singkong. Ini dibuatnya ini dari air limbah tapioka. Jadi yang tadinya limbah kemudian difermentasi menjadi produk yang bermanfaat. Dan ini produknya ini tinggi serat, rendah kalori, sehingga biasanya dipakai untuk dikonsumsi
termasuk petani langka, Mariano Jimenez mengandalkan budidaya jagung organik. Saya mulai menerapkan pertanian organik karena tidak ingin merusak lingkungan dan bisa punya produk yang lebih sehat. Itu alasannya. Tapi kini muncul tren jagung rekayasa genetika. Lebih 60% ladang jagung di Aragon menanam jagung transgenik. Spanyol adalah produsen jagung transgenik terbesar di Uni Eropa. Perkebunan jagung rekayasa genetika telah diizinkan di Spanyol sejak 18 tahun. Masalahnya bagi para petani organik, angin membawa serbuk tanaman rekayasa genetika ke ladang mereka dan mencemari jagung organik. Mariano kesal beberapa kali dia menemukan jagung transgenik pada panennya. Begitu jagung tercemar, saya tidak bisa lagi menjualnya sebagai produk organik. Jadi saya harus menjualnya sebagai jagung biasa. Oke, dari video yang tadi ada yang bertanya nggak? Bertanya? Ya, Axel? Jadi untuk jagung yang organik yang nggak asli itu emang dampak kesehatannya belum jelas ya Bu? Berbeda dengan jagung biasa atau emang potensi kesehatannya sama? Ada yang menanggapi? Lain gitu? Ya, Satria. Kalau menurut saya, karena itu konsepnya rekayasa genetika, jadi udah ada campur tangan sama manusia, kayaknya kalau dari sisi kesehatan mungkin agak berkurang ya, lebih nggak sehat daripada jagung organik. Tapi kalau dari sisi kita melihat dari petaninya, sisi ekonominya, mungkin kalau dibuat jualan keuntungan jagung transgenik karena dia tahan lama. Nah, tadi kan ada dampak negatif, ada dampak positif ya, dari segi kesehatan, ada dari segi ekonomi ya. Terus kira-kira cara penanggulangannya seperti apa? Coba ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya. Menurut saya cara penanggulangannya agar ekonomi para petani tetap stabil dan kesehatan masyarakat tetap stabil, sebaiknya pemerintah membuat badan pengawasan untuk hasil tani, hasil panen. Seperti itu tanggapan saya. Terima kasih Gilman atas tanggapannya, Axel juga sama Satria atas pertanyaannya. Nah, untuk menjawab dan memecahkan permasalahan ini, silakan kalian duduk bersama kelompoknya. Nanti kalian lakukan penyelidikan bagaimana pemecahan masalah yang tadi ya. Kemarin sudah dibagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Ada kelompok Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Silakan duduk berkelompok. Silakan diisi, didiskusikan, dicari solusinya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya. Tadi yang masuk ke dalam ini ada tuh ada proses-proses transfer yang pakai biasa kan pakai teknologi modern gitu. Oh.
mengalami struggle, di mana dia adalah seorang petani jagung organik yang saat itu adalah jagung yang langka di Spanyol, karena rata-rata jagung Spanyol itu sudah jagung, kalau kata Alam Mendy, jagung transgenik. Tapi jagung di Spanyol itu transgenik, namun Mario G. Penasi ini dia melakukan yang namanya budidaya jagung organik. Yang pertama, dampak positifnya, mau tidak mau, jagung transgenik dia adalah mengklasifikasi tempat antara pertanian organik dan anorganik dalam tempat panennya. Jadi misalnya di Bekasi itu anorganik, nah di Pasir tempatnya Rivaldi itu di organiknya. Nah, jadi itu adalah lahannya sendiri. Jadi kalau kita mau beli organik itu di tempat di A, anorganik di tempat B. Jadi Sumatera yang diwakilkan oleh Zafran, silakan dari kelompok lain ada yang menanggapi atau bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada saudara Zafran Zulkarnain beserta para krunya ekonomi petani organik. Silakan, mohon terima kasih Gilman dari kelompok Jawa sudah bertanya ke kelompok Sumatera. Oke. Tanggapan. Terima kasih ya Pak Gilman, menurut saya itu adalah pertanyaan yang menarik ya, agar saya bisa menarik juga. Pilih jagung yang organik atau anorganik? Organik. Nah, saat orang-orang lebih memilih hidup sehat, maka kenapa dia bisa rugi? Tadi siapa lagi ada yang menanggapi kelompok Sumatera? Sama saya Desa Putra, saya ingin bertanya kepada saudara Zafran. Tadi di sini statement yang dikeluarkan Zafran mengatakan bahwa pemerintah harus mensahkan transgenik. Menurut saya, tadi Alani bilang saya menyatakan bahwa jagung transgenik harus disahkan, namun saya tidak berkata jagung organik tidak boleh disahkan. Presentasi yang kedua yaitu dari kelompok Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gilman Faza, delegasi dari kelompok Jawa. Saya ingin mempresentasikan. Dan di samping itu ada pula dampak positif dari tanaman transgenik. Dampak positifnya adalah menciptakan tanaman yang tahan lama. Yang kedua, meningkatkan keuntungan penjualan bagi hasil petani transgenik. Bukan pertanyaan dari petani saya sendiri, karena di sini saya membawakan pertanyaan atau tanggapan. Lanjut ke presentasi berikutnya, ini Kalimantan. Telah mendiskusikan tentang bagaimana dampak positif dan negatif adanya penanaman jagung transgenik. Bisa kita lihat dampak-dampak dari penanaman jagung organik dan transgenik dalam hal positif dan negatif. Tentu yang kita ketahui, penanaman jagung organik lebih memiliki kesehatan, lebih ibaratnya tanpa campur tangan manusia, hasil alami, lebih sehat lah. Pastinya silakan kelompok lain ada yang menanggapi untuk kelompok. Silakan dari kelompok Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat di Kalimantan, di Pulau NT, dibuat semua jagung transgenik, artinya tidak ada organik ya, organik tadi di Malimping ya. Itu beda pulau ya konteksnya, beda pulau. Saat semua jagung itu transgenik, artinya hama akan lebih mudah kebal dengan tanaman transgenik, yang akhirnya hama itu bertumbuh lebih berbahaya untuk menggerogoti jagung yang bukan transgenik. Jika Anda berpikir ya, Kalimantan itu tidak hanya menanam jagung, namun ada menanam padi, menanam sawit, menanam saat hama-hama tadi menyerang padi, menyerang tanaman-tanaman yang lain, maka tadi kesimpulannya ialah salah gitu. Jadi bahaya untuk hama jadi transgenik tadi kalau dibedakan antar pulau. Dan yang organik tadi, saat semuanya organik, maka Malimping ekonominya akan turun seturun-turunnya. Gitu. Kenapa bisa begitu? Kenapa di Malimping tuh lebih turun ekonominya daripada yang organik? Karena tidak didukung maizena. Tidak didukung maizena. Oke, saya tanggapi. Tanaman jagung organik dan transgenik, kenapa saya membedakannya setiap pulau? Cara pertama, apabila kita menanamkan dalam satu tempat, dalam satu wilayah, contoh Lampung, kita tanam semua organik dan transgenik, maka kejadiannya akan sama seperti Spanyol tadi. Kenapa? Dia akan terbawa angin nih.
kan? Kita manfaatkan, kita pulau, kita banyak pulau, nggak kayak Spanyol cuma satu tempat. Ya kita tanam aja organik di Kalimantan, kita tanam transgenik di Pulau Jawa. Presentasi yang terakhir jelas dari Solo, Pulau Kalimantan. Silakan yang siapa yang mau presentasi? Ayo Elizabeth. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok Pulau Kalimantan, data negatif produk bioteknologi di bidang lingkungan dan kesehatan. Yang di lingkungan, negatifnya merusak ekosistem, tersingkirnya organisme alami, tanaman kebal hama dan pembunuh organisme bukan target. Alhamdulillah presentasi sudah selesai. Sekarang silakan dicek lagi LKPD-nya, barangkali ada yang kurang dilengkapi. Kalau misalnya sudah, boleh dikumpulkan. Berdasarkan hasil diskusi yang tadi, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi? Satria. Silakan, Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyimpulkan apa yang telah semua diskusi kita tadi. Jadi berdasarkan pada kebutuhan jagung yang sangat tinggi di masyarakat dan keadaan yang jagung organik ini sering gagal panen, akhirnya tumbuhlah mengembangkan dan melakukan riset seberapa jauh persebaran serbuknya ini. Jadi bisa dibatasi antara pertanian jagung transgenik, pertanian jagung organik, dan yang lainnya. Nah, tadi untuk pertanyaan yang pertama rata-rata sudah betul ya. Fakta-fakta yang ada di video permasalahannya apa. Kemudian, nah, dampak positif dan negatif. Nah, ini mungkin sebagian ada yang belum lengkap ya. Dampak positif dan negatif bioteknologi di berbagai bidang. Di bidang lingkungan, contohnya ada teknik bioremediasi. Ya, bioremediasi itu dia mengolah limbah dengan agen mikroba. Dengan mikroba mengolah limbah sehingga limbah minyak, limbah plastik ya, sehingga menjadi bersih. Contohnya ini ya. Ini sebelum bioremediasi ini tercemar, kemudian diberi mikroba untuk pemecah limbah, akhirnya menjadi bersih. Selain bioremediasi di bidang lingkungan, ada lagi yang namanya biogas. Nah kan itu juga memanfaatkan bakteri, itu bioteknologi ya, bidang lingkungan. Jadi misalnya kayak kotoran hewan,
Sekian, terima kasih. Selanjutnya silakan ke tempat duduknya masing-masing. Kalian akan melaksanakan proses untuk mengukur kemampuan kalian di akhir pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, pembelajaran sudah selesai. Alhamdulillah ya Allah. Dari awal sampai akhir. Bagaimana perasaan kalian dengan belajar seperti ini? Luar biasa Allah. Ada masukan nggak? Ada masukan nggak untuk kegiatan Tidak ada, Bu. hari ini? Tidak ada, sudah bagus. Inilah cukup belajar itu. Waktu berdiskusinya kurang lama, Bu. Oh, waktu berdiskusinya kurang lama. Iya, jam pelajarannya juga cuma 2 jam Oh pelajaran. ya. Nanti berdiskusi di luar jam pelajaran ya. Ya, Oke, Bu. Bu. Siap. Oke, tadi sudah diskusinya sudah bagus, presentasinya sudah bagus, setiap kelompok semuanya aktif ya. Tapi ada yang paling bagus di antara yang bagus. Dan kelompok pemenangnya adalah kelompok Pulau Sumatera. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, biologi pertemuan selanjutnya nanti kalian ulangan, ya. Tolong pelajari dari awal yang prinsip-prinsip bioteknologi konvensional dan modern, dan yang sekarang dampak negatif dan positif di berbagai bidang, ya. Disiapkan di rumah, dipelajari agar nanti hasilnya bagus, ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita tutup dulu dengan doa. Silahkan Gilman dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena menunggunya mustahil. Doa selesai. Terima kasih Gilman. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Sehat dan juga sehat. Amin. Sehingga kita bisa